Polisi melakukan percepatan penyidikan kasus dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan program dokter spesialis Universitas Diponegoro Semarang. Pasca laporan resmi Nuzmatun Malina, ibunda almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, ibunda pada Rabu 4 September. Dan untuk mengetahui update terkini, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Damar Sinuko di Semarang, Jawa Tengah. Damar, bagaimana respon pihak Universitas Diponegoro atas pelaporan kasus Dr. Aulia ke Polda Jawa Tengah? Setelah kemarin ibunda dari almarhum Dr. Aulia ini melaporkan resmi ke Polda Jawa Tengah pasca kematian anaknya, pihak Universitas Diponegoro Semarang secara resmi melalui rektor yaitu Prof. Suharmono menyatakan agar semua jajarannya baik dari wakil rektor, dosen dan bahkan guru besar untuk tidak memberikan statement apapun atau pernyataan apapun terkait kasus dugaan perundungan yang ada di PPDS Anestesi Undip. Ini dikarenakan sebagai upaya untuk meredam kegaduhan. Ya, semuanya akan terfokus pada penyidikan Polri yang dalam hal ini dilakukan oleh Jawa Tengah, dan Prof. Suharmono sendiri juga menyarankan tidak di luar Undip, termasuk dari Kementerian Kesehatan sendiri, untuk tidak juga memberikan statement apapun terkait dugaan perundungan yang ada di PPDS Anestesi Undip. Ini dikarenakan Undip ini merasa dizolimi atau merasa diyakini oleh Kementerian Kesehatan karena muncul statement-statement dari Kementerian Kesehatan yang bukan dari penyidikan Polri itu sendiri. Dan sementara itu pihak Jawa Tengah langsung menindaklanjuti pemeriksaan terhadap dari Dr. Aulia ini. Jadi kemarin saat melaporkan diri ke SPKT, penyidik Jawa Tengah, ya ini tim dari Perlindungan Perempuan dan Anak, langsung memintai keterangan ibunda Dr. Aulia terkait beberapa apa yang dia pahami atau dia mengerti, atau cerita dari Dr. Aulia atau cerita Dr. Aulia dengan ayahnya, ya ini yang dimana voice note-nya beredar di beberapa media sosial. Bagaimana kebenaran cerita itu? Apakah benar Dr. Aulia ini mengalami perundungan oleh senior-seniornya di PPDS Anestesi Undip ini sendiri? Dan pihak Polda Jawa Tengah sendiri, selain ibunda dari Dr. Aulia ini, pihak Polda Jawa Tengah juga menarik berkas pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim penyidik sebelumnya, yaitu tim penyidik Polrestabes Semarang, di mana sudah ada 11 orang yang sempat dimintai keterangan oleh penyidik Polrestabes Semarang untuk nantinya dilakukan klarifikasi kembali oleh tim penyidik Polda Jawa Tengah. Nah, berkaitan dengan kegeselan pihak Undip seakan-akan dianggap melawan Kementerian Kesehatan ini, pihak Undip menyatakan bahwa sebenarnya ada batas yang tipis antara lingkungan Undip dengan lingkungan Rumah Sakit Karyadi Semarang, di mana Rumah Sakit Karyadi Semarang ini merupakan milik Kementerian Kesehatan, di mana PPDS, para mahasiswa PPDS Anestesi ini melakukan praktik atau bersentuhan langsung dengan pasien dengan didampingi oleh dokter di Rumah Sakit di Semarang. Sehingga kalau terjadi perundungan antara senior dokter ini dengan mahasiswa PPDS ini, tentunya pihak Undip harus dijelaskan atau didetailkan dulu ini terjadi di Rumah Sakit Karyadi atau di lingkungan Undip, sehingga pihak Undip tidak merasa dizolimi oleh Kementerian Kesehatan dengan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan beberapa sebelumnya. Dan memang dianggap beban kerja mahasiswa PPDS Anestesi ini terlalu berat. Ini tidak lepas dari sistem yang ada di Rumah Sakit Karyadi sendiri, ya ini memang membuka ruang bedah selama 24 jam. Dan ini tidak sebanding dengan stok SDM dokter yang ada di Rumah Sakit Karyadi, sehingga dokter di Rumah Sakit Karyadi ini memanfaatkan atau melibatkan mahasiswa PPDS Anestesi ini untuk backup atau melayani pasien-pasien darurat yang memang harus
memerlukan penanganan di unit bedah. Elvira. Baik, Damar Sinuko, produser lapangan CNN Indonesia. Terima kasih update Anda untuk CNN Indonesia Newsroom.